Selamat pagi semua, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Afiknam Jagat Samegram, selamatlah alam semesta. Oke, di sini saya Rengga Dika Deonanta adalah salah seorang peserta Latsar yang ditugaskan untuk membuat video podcast bersama salah seorang senior yang ada di kantor SAR masing-masing. Dan di sini saya bersama Bang Edi selaku rescuer senior yang ada di kantor SAR Semarang. Oke, kita akan membahas seputar bagaimana sih operasi SAR ini berlangsung, kemudian dan susah senangnya yang ada di OPSAR yang Bang Edi pernah dulu laksanakan bersama dengan para rescuer lainnya. Izin Bang Edi, boleh untuk diceritakan Bang? Ya. Pengalaman yang menurut Bang Edi itu paling berkesan selama OPSAR sejauh Bang Edi menjadi seorang rescuer? Oke, sebenarnya untuk masalah OPSAR itu bagi saya itu yang sudah mengalami dari tahun 2010 itu sebenarnya untuk masalah OPSAR itu semuanya itu sebenarnya berkesan semua, tidak ada yang tidak berkesan. Apalagi kalau yang sangat berkesan bagi saya itu adalah bagaimana kita bisa mengevakuasi korban itu dalam keadaan selamat itu bagi saya dan tim, tentunya bukan saya juga. Sebenarnya kita itu bekerja di sini adalah dengan tim, tidak dengan individu. Jadi di mana dikatakan itu operasi itu berhasil apabila kita itu berhasil mengevakuasi korban, entah itu keadaan hidup atau meninggal, itu kita bisa evakuasi bersama dengan tim, itu dikatakan berhasil. Untuk suka dukanya sebenarnya, kalau untuk yang suka itu sebenarnya banyak, jadi banyak aspeknya juga ya. Jadi setiap kita melaksanakan operasi, kita berhasil mengevakuasi korban, keadaan selamat atau meninggal, kita menemukan dengan secepatnya korban itu, kita senang sekali. Jadi kita di mana posisi kita di sini adalah kita bekerja dengan tim itu, kita sukses. Jadi sukses melaksanakan operasi. Kita juga tentunya dengan tim kita juga melaksanakan operasi dengan aman juga, jadi tidak ada halangan suatu apapun yang terjadi pada tim kita itu, kita berhasil itu kita sudah senang banget. Jadi sebenarnya untuk masalah operasi itu semuanya itu adalah berisiko semua, entah itu musibah banjir, entah itu musibah longsor, apapun itu musibahnya itu sebenarnya musibah yang sangat berisiko bagi rescuer sendiri. Tapi tentunya dimana kita di sini juga di Basarnas juga, tim rescuer itu kita sudah terlatih dan terdidik bagaimana kita cara penanganan operasi sebagaimana mestinya dan sesuai SOP apa yang kita lakukan itu sesuai prosedur. Jadi tidak ada yang melenceng dari semua prosedur itu, jadi semua itu dipastikan itu aman. Untuk suka dukanya, kalau duka itu pasti ada. Yang paling kita rasakan adalah apabila kita sudah mencari korban sudah berpuluh-puluh hari, mungkin 7 hari, 10 hari kita nggak ketemu, itu kita merasakan duka yang mendalam, kasihan bagaimana dengan keluarganya yang keluarganya berharap ingin anggota keluarganya bisa ditemukan, tapi kita belum mampu untuk menemukan. Tapi sebenarnya untuk masalah ketemu dan tidaknya itu semua itu ibaratnya kita itu sudah berusaha maksimal mungkin kita sudah melakukan yang terbaik, entah itu kita bisa menemukan atau tidak bisa menemukan, kita sudah ibaratnya sudah bekerja keras dengan baik, sudah sesuai prosedur, kita melaksanakan dengan kemampuan kita. Emang banyak yang terjadi yang sering tidak ketemu itu emang karena pengaruh medan itu. Kalau tadi Bang Edi bilang sampai pernah OPSAR berpuluh-puluh hari, itu boleh diceritakan Bang, OPSAR di mana dan suatu kapan kok sampai selama itu Bang? Oke, untuk yang bisa sampai 7 hari lebih itu biasanya itu di longsor. Yang saya alami adalah waktu itu ada di longsor di Banjarnegara yang terutama di desa Jemblung itu korban itu hampir 200-an lebih. Dan itu kita operasi di situ itu sampai hampir 15 hari
Sebenarnya prosedur kita adalah untuk pencarian 7 hari. Cuma waktu itu 7 hari sudah terlewati, itu masih ada kemungkinan beberapa korban yang masih terjebak, dan itu masih kita bisa untuk proses kita lanjutkan kembali untuk pencarian, karena masih ada beberapa titik-titik yang harus kita cari lagi, karena itu masih ada beberapa korban yang masih terjebak. Otomatis itu masih kita bisa lanjutkan lagi untuk operasi. Kita tidak bisa berpatokan sampai 7 hari. Bila ada dimungkinkan untuk ada penemuan lagi, mungkin bisa dibuka lagi. Itu. Ada potensi korban selamat gitu bang, jadi masih diperpanjang lagi. Kalau kita itu entah itu korban, kita tidak bisa berpatokan korban itu selamat atau tidak. Misi kita adalah kita menyelamatkan apapun korban itu, entah itu posisi sudah meninggal atau selamat, itu tetap kita menjadi prioritas. Kita harus kita selamatkan, tidak memprioritaskan itu korban masih hidup harus dievakuasi secepat mungkin. Apapun itu, kalau korban sudah keadaannya meninggal, kalau kita sudah mengetahui tempatnya untuk harus dievakuasi, ya kita tetap harus evakuasi secepatnya. Jadi tidak ada prioritas untuk apapun itu. Dari 200 korban yang tertimbun, kalau dulu yang sempat berhasil dievakuasi ada berapa banyak bang, kalau boleh tahu? Itu waktu itu sebenarnya operasi itu di rolling, jadi untuk stamina juga dari teman-teman rescue juga di rolling. Waktu itu saya pernah jadi kepala rescue-nya, setelah itu saya pindah lagi ke operator komunikasi manajemen posko. Kebetulan saya di manajemen posko itu waktu itu saya memegang data masuk untuk masalah korban yang dievakuasi. Korban yang dievakuasi waktu itu yang saya data itu hampir 250 masuk ke data saya dan masuk ke data posko gabungan dan tim DVN. 250 banyak. Itu bang. Itu adalah musibah longsor terbesar yang mungkin dari saya masuk sini sama waktu itu sebelum masuk sini adalah itu musibah longsor terbesar yang pernah ditangani oleh kantor Basarnas Semarang itu di Wonosobo. Ya kemungkinan masih beberapa korban masih saat ini masih belum bisa diketemukan. Mungkin masih ada. Itu adalah musibah terbesar yang pernah dialami kantor Basarnas Semarang dalam musibah tanah longsor. Tahun berapa bang, kalau boleh tahu? Itu kalau nggak salah itu sekitar tahun 2015 adalah itu bulan Desember, dimana nggak tahu setiap bulan Desember itu kita di kantor Basarnas kita selalu mengalami ada kejadian musibah itu biasanya musibah terbesar itu setiap bulan November sampai Desember, karena bulan November dan Desember waktu itu adalah curah hujan yang sangat tinggi. Setelah itu kejadian tanah longsor pun selesai, tahun depannya itu kita mengalami bagaimana banjir di Jawa Tengah itu mengalami lumpuh itu karena juga curah hujan. Jadi fase untuk curah hujan atau iklim atau musibah terbesar itu biasanya ada di bulan November sampai Desember. November Desember. Wah, iya. Kalau untuk yang kita operasi di Kecamatan Sayung, Genuk itu bang, apakah itu betul kita setiap tahun selalu terjun ke sana? Ya betul. Setiap ada musibah di Sayung itu kita pasti berangkat. Seperti yang terakhir yang tahun kemarin itu ada di Sayung, ada di Demak, ada di Grobogan, tim kita juga berangkat untuk melaksanakan evakuasi. Karena itu adalah tempat itu kan selalu berdampak. Tempat Sayung, Grobogan, Demak itu adalah selalu yang terdampak. Setiap pasti ada banjir, dia pasti terdampak. Itu pasti kita ada standby di sana. Gitu. Pun kemungkinan juga tahun ini kita akan ke sana lagi, bang. Kemungkinan, semoga, tapi doa dari kita dari Basarnas sendiri adalah doa kita yang terbaik, ada jangan sampai ada musibah. Amin. Betul. Ya, jadi doa kita jangan sampai ada musibah, ada bencana alam. Kalau kita nggak ada bencana musibah, ya kita berlatih di sini.
seperti itu. Oh iya. Coba. Jadi agak ini juga bang, sebetulnya dilema juga ya bang. Iya, Di betul. satu sisi kalau nggak ada musibah kita tidak bekerja, kita melaksanakan pelatihan selain dari terjun obsar, tapi di sisi lain juga harapannya jangan sampai ada musibah. Iya, betul. Di sini di Basarnas sendiri ada yang pertama adalah kita melakukan siaga, latihan, operasi. Operasi kita seperti itu ya. Kalau tidak ada musibah atau operasi ya kita siaga dan Siaga dan latihan. Latihan. Seperti itu. Oh iya, ngomong soal pelatihan bang, kalau boleh tahu data potensi SAR yang berbentuk komunitas atau organisasi gitu bang, atau paguyuban yang tercatat di Jawa Tengah ini ada sekitar berapa bang yang kita miliki? Kalau komunitas Jawa Tengah itu sebenarnya adalah komunitas potensi paling terbesar di Jawa, itu Jawa Tengah. Jawa Tengah. Itu banyak sekitar, kalau data itu mungkin bisa sampai 50 lebih komunitas. 50 Sekarang banyak sekali. Kita juga terbantu karena operasi ini, keberlangsungan operasi kita berhasil juga ada pengaruh besar andil dan besar dari teman-teman potensi kita yang membantu kita. Jadi teman-teman potensi kita yang membantu kita dalam pelaksanaan operasi itu ada andil besar sekali dari teman-teman potensi. Jadi banyaknya potensi itu semakin membuat kita kerjanya itu semakin terbantu juga. Beda dengan sekitar tahun 2011 sampai 2012 itu kita masih bekerja sendiri. Musibah pun apapun kita masih bekerja sendiri. Itu masih belum ada yang namanya potensi SAR, itu belum ada. 2011 bang. Sekitar 2011, 2013, 14 itu kita masih melaksanakan operasi sendiri. Belum ada yang sebesar potensi SAR seperti sekarang ini. Dulu nggak ada. Kita ya satu tim 8 orang ya udah kita melakukan 8 orang. Tapi kalau kita sekarang ini udah dibantu dengan banyak potensi, kita lebih terbantu karena adanya teman-teman dari relawan dan potensi yang membantu Basarnas sendiri. Iya. Berarti adanya potensi SAR ini itu apakah dulunya Prokja dari Kabasarnas pada waktu itu atau bagaimana bang bisa akhirnya terbentuk jejaring seperti ini sebesar ini sekarang? Kalau sepengetahuan saya waktu itu di tahun 2015 2016 itu dulu tuh udah ada potensi ya, potensi cuma potensi itu dia masih mandiri. Setelah itu dari Basarnas Pusat itu dia mempunyai program untuk potensi ya, jadi pembinaan potensi itu ada, itu dari tahun sekitar 2016, kalau enggak 2016, 2017 itu ada yang namanya pembinaan potensi. Nah, di mana untuk pembinaan potensi itu ada kita lakukan dari Basarnas supaya potensi-potensi itu juga mempunyai kemampuan dan yang terlatih. Apabila kita ada operasi SAR itu juga di potensi itu juga bisa membantu dengan kemampuan yang telah kita berikan pelatihan seperti pelatihan potensi. Ini kalau yang terbaru ini ada yang nanti kalau potensi-potensi yang terlatih itu nanti ada yang namanya uji kom khusus potensi juga ada, dimana supaya kita melihat untuk potensi itu tetap punya skill juga. Jadi hampir sama dengan kita juga, jadi nggak ada salah-salah dari potensi sekitar itu kita membantu dari Basarnas tanpa ada kemampuan apapun. Kita juga dari Basarnas memfasilitasi semua itu untuk potensi juga gitu. Atau begitu ya, kita cara kerja kita bersama dengan potensi, kita menggandeng mereka pun juga melatih dan memfasilitasi juga bang ya. Betul. Baik bang. Oke, terima kasih Bang Idi atas informasinya terkait dengan potensi dan bagaimana susah senangnya tadi pengalaman Bang Idi selama bekerja di kantor SAR Semarang bang ya. Baik, kalau begitu terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afignam Jagat Samagram, selamatlah alam semesta. Terima kasih bang.